Paling oke. Jadi mulai dari perkenalan kami dari Artemis. Pertama aku Theodor audio sih. Gak apa. Theodor Kimi, panggilannya Kimi Artemis 032. Oke, kenalin gue Nathan Florencio Hu, bisa dipanggil Nathan atau Nathu. Sama NIM gue 136230111. Kenalin, gua Bintang Ardananda, biasa dipanggil Bintang, NIM 136230443. Aku angkatan Artemis. Kenalin, aku Rama Fitriansyah, Artemis, NIM 136-23013. Oke. Rama. Dari Masa sendiri boleh perkenalan nama lengkap, panggilan, NIM NIM sama jabatan di KMPN. sama. Oke, jadi perkenalkan nama gue Alexander Radiasa, biasa dipanggil Alex, angkatan Testral, NIM-nya 1362173. Terus tadi apa jabatannya? Jabatan di KMPN Kadif Akademik. Oke. Mungkin mulai dari jadi based on SOP dari kita berempat harus kasih minimal 2 pertanyaan masing-masing tentang KMPN. Atau at least ada related to KMPN lah. Oke. Jadi mungkin yang gua mau tanya terkait dengan akademik sih. Itu akademik job desk-nya kayak apa aja? Apakah kayak kayak ngumpulin misalnya kayak file tugas gitu atau enggak file PR atau cheat sheet atau apalah atau juga tambah kayak peer tutoring gitu atau kayak gimana? Ini tugasnya apa? Job desk-nya. Oh, dari job desk gue. Oke, jadi kalau misal dari divisi akademik itu job desk-nya itu mempersiapkan. Jadi intinya mempersiapkan seluruh masa KMPN mau angmut, angsus, angbis itu untuk mempersiapkannya untuk ujian-ujian atau tugas-tugas yang related ke akademik. Mau PR, mau PR, tugas, ujian, mau take home test juga sebenarnya bisa kita bantuin juga. Nah, biasanya itu kalau dari kita nyediain tutor-tutor. Biasanya kalau misalnya ada ujian yang semacam gimana-gimana bisa juga kita kasih rangkuman atau misalnya file ujian tahun lalu yang dari database lama gitu. Nah, kalau biasanya dari akademik gitu sih. Oke. Sama kalau gitu kayak kan setiap angkatan ada BPA-nya sendiri sama ada BPA akademik biasanya. Berarti bedanya dari yang akademik yang KMPN sama BPA setiap angkatan itu gimana? Biasanya kalau akademik kan ujung-ujungnya kalian bantu satu sama lain ya. Nah, mungkin yang bedanya itu kita ya lebih berpengalaman aja lah. Jadi kayak siapa tahu ada yang tadi gue bilang ada dari soal tahun lalu atau misalnya ada dari asistennya pun juga ya kan mahasiswa-mahasiswa juga tuh asistennya. Bisa juga asistennya itu yang ngebantu juga. Terus kayak mempersiapkannya seharusnya lebih mendalam lah harusnya kalau dari kita. Tapi biasanya juga dari KMPN sama yang angkatan-angkatan itu beberapa saat tuh bisa aja collab gitu kayak tektokan bareng segala macam tuh biar enak aja. Mungkin yang dari yang lain mau tanya? Kalau dari aku paling motivasi buat masuk ke bidang akademik itu apa? Oke, ini gue sejujur-jujurnya aja ya. Gue itu nggak niat buat jadi kadif akademik, tapi gue ditarik sama CEMA buat divisi akademik. Soalnya waktu itu gue magang di akademik waktu waktu udah selesai Sonic itu ada magang divisi-divisi gitu kan. Gue magangnya di akademik dan waktu itu gue ujungnya terpaksa. Jadi si CEMA nyari-nyari orang, kagak ada yang mau dan udah diambil divisi lain. Sedangkan gue waktu itu masih di KMPN, masih jatuhnya nganggur gitu. Terus jadi ya udah dia kayak Lex tolong dong jadi ini. Terus kayak daripada gimana ya udah gue ambil aja. Itu sih jujur-jujurnya gitu. Terus paling satu lagi, kalau sejauh ini atau mungkin kalau BPP sebelumnya ada akademik juga nggak? Sebelum yang master? Oh, ada. Ya, oke. Sebelum tahun gue ini kan. Kalau gitu dari mungkin yang dirasain di tahun sebelumnya sama sekarang menjabat itu efek dari si bidang akademik ini ke KMPN kelihatan atau nggak, kayak kalau misal kalau nggak apa deh program-programnya gitu? Ya paling ini sih, gue sebenarnya
tahu dari tahun sebelumnya programnya sebenarnya mirip-mirip aja, soalnya kayak mempersiapkan akademik kayak standar lah gitu-gitu aja. Jadi ya ujung-ujungnya sebenarnya sama aja sih, apa mau ujung-ujungnya tutoran kayak ngasih cheat rangkuman itu juga ujung-ujungnya sama aja sih. Kalau antara tahun ke tahun tuh biasanya ya palingan tiap tahun referensinya nambah-nambah aja, soalnya kan ada siapa tahu lembar ujiannya ada yang bisa disimpan buat jadi latihan segala macam, palingan itu sih. Jadi kurang lebih kayak BPA, kayak akademik BP di angkatan, cuman diajarin sama yang beda. Iya, beda angkatan. Itu cukup sih dari aku. Kalau dari aku pengen tanya tentang seberapa chaos sih jadi kadif akademik di AE. Oke, jadi masalah chaosnya kalau sekarang jujur gue belum ngerasa, soalnya ujiannya itu masih belum ada. Dari gue nanya-nanya angkatan bawah juga masih belum ada rencana-rencana ujian, jadi sebenarnya gue belum ada persiapan apa itu juga belum ada sih. Nah terus paling yang mungkin agak chaos dikit, panik dikit itu yang pergantian kurikulum. Itu seharusnya biasa tiap tahun tuh atau tiap pergantian semester itu ada namanya seminar akademik. Itu jadi kayak kita ngasih apa kayak testimoni ke angkatan bawah gitu, kayak ini matkulnya belajar apa, ini bagiannya apa. Tapi waktu itu belum dikeluarin itunya seminar akademik, soalnya dari kita pun kita nggak tahu apa angkatan yang kena pergantian kurikulum tuh angkatan berapa. Jadi kayak waktu itu di halt dulu aja, nunggu konfirmasi dari Kaprodi. Ya palingan itu sih. Terus pertanyaan lanjutan nih, apa ya? Ada pernah ketemu kayak masalah-masalah yang kayak ngumpulin masa itu kan kadang juga jarang kan yang mau masuk, misalkan ada tutor ini tutor itu terus banyak masa yang nggak mau masuk, itu gimana solusinya kira-kira? Kalau masalah tutor sih gimana ya, ini salah satunya kegiatan yang masa tuh pengen ikut malah, soalnya kalau lagi mau ujian apa sih kayak banyak yang bingung lah, belajar di mana, terus kalau dikasih tutor langsung nyerbu ke Zoom-nya atau nyerbu ke tempat tutornya gitu, tuh pasti ya bisa bilang main rame lah, jadi biasanya nggak pernah kosong. Mungkin dari Bintang. Menurut Bang Alex, apa aja sih kekurangan dari divisi akademik sekarang dan apa aja yang mungkin bisa diperbaiki buat kedepannya? Mungkin kalau untuk sekarang kurangnya itu, kalian udah dapat drive akademik belum? Oh udah, nah. Oh iya, mau ya? Yang dari KMPN belum ya? Oke, nanti gue harus cek. Jadi intinya yang Maul itu kan dia 2019 tuh, apa file-filenya kurikulum 2019. Yang di matkul 2024 itu matkul 2024 nggak ada kalau Maul. Yang dari KMPN juga baru disiapinnya yang 2019, yang 2014 itu 2024 itu belum disiapin gitu. Soalnya ya masih banyak matkul yang campur dan sebagainya macamnya. Jadi ya palingan itu yang harus diperbaiki sih kalau untuk sekarang. Terus apa ya? Pertanyaan selanjutnya 8 menit. Ini jatuhnya masih satu pertanyaan atau dua? Iya nih. Aku masih satu lagi ya. Pernah ada collab gitu nggak sama divisi akademik yang lain kayak dalam satu prodi FTMD? Waktu zaman gua yang jadi waktu itu kalian lagi MKM ya sekarang? Apa mekanika material udah ambil? Ya. Itu zaman waktu gua jadi peserta matkul itu, waktu itu AE sama mesin tuh collab buat nyediain tutornya, soalnya mumpung materinya sama juga, terus materinya sama ya emang kelasnya sama gitu, ujung-ujungnya collab bareng. Itu Zoom-nya kita serahin ke mesin, jadi kayak kita tektokan katanya
lebih baik kalau sentral aja yang ngasih itu mesin anak mesin. Tapi ya paling kalau masalah collab itu ya, soalnya sisa-sisanya tingkat 2 ke atas nggak ada yang bareng lagi. Paling itu sih. Ada lagi yang mau tanya? Bebas ya, dan bebas aja. Oh gua kepo sih. Kapan ke Turki? Iya, kapan tuh Bitapa? Gue ke Turki hari Minggu. Oh, Hari Minggu, ya Minggu pagi gue berangkat dari sini. Lu ada Yahoo kan ya? Iya. Ah ya anjing, tahu gue. Wahananya udah jadi. Udah lagi di Techfront nih, kalau mau lihat gas aja. kenapa forward swap itu di taknya? Nah itu bukan design choice gue, itu apa namanya? Jadi dari Tubitak tahun 2022 itu ada pesawat yang terbangnya missionnya mirip. Itu apa namanya, dan kita waktu itu gue lagi seret anggota gue pada KP semua. Ujung-ujungnya kita kurang orang, terus cari simplest method biar kita bisa persiapan lebih cepat. Ujung-ujungnya ngambil wahana lama yang udah jadi, ya missionnya mirip-mirip lah, walaupun nggak sempurna juga, nggak sesuai banget, tapi ya udah kita ambil aja. Terus ya udah kita pakai sampai ke sana. Ya itu adalah mereka emang missionnya harus gimana yang membuat mereka harus bikin pesawat yang bentukannya kayak gitu. Tapi ya gue sih terima jadi sih jatuhnya. Ada lagi? Itu missionnya beda. Apa? Improvement di gue. Palingan apa ya? Kalau yang dulu tuh fusage pendek, terus perlu balas cukup gede, jadi di depannya itu ditimpa macam-macam lah. Kalau punya gue agak panjangin ke depan biar nggak usah balasnya nggak usah gimana. Untuk berat segala macam nggak terlalu ngaruh sih. Jadi ya sama aja harusnya. Aku penasaran, Tubitak itu kan aku sempat lihat di Google itu kayak sebenarnya festival gitu kan, bukan lomba doang. Oh ya. Itu ada apa aja sih? Nah, jadi kalau Tubitak itu sebenarnya nama judul gedenya Technofest apa gitu, something itu kayak festival aerospace di Turki gitulah. Nah itu apa namanya, dia itu emang banyak lomba lah, dari roket ada, yang bikin roveran ada, codingan ada. Tapi yang kita ikut yang UAV competition. UAV pun ada 2 jenis. Ada yang gue ikutin, yang free mission, yang lu missionnya lu set sendiri dan lu cari solusi sendiri. Satu lagi yang fighter, itu kayak lu balap kayak kejar-kejaran sama kayak dogfight, tapi lu pakai, jadi wahana ada kamera harus nge-lock on ke pesawat yang lain gitu, sambil diekorin selama berapa detik. Kalau misalnya udah berapa detik udah dapet kill gitu, terus ya udah banyakan poin gitu. Nah itu gue sebenarnya awalnya tertarik itu, tapi yang gue nanya orang yang buat codingannya kayak kayak keberatan deh untuk time frame yang sama, jadi kayak ya ujung-ujungnya ikut yang biasa-biasa aja gitu. Itu padahal lebih menarik. Yang tim Indo yang kesana baru UGM doang, lagi di sana mereka. Gue kemarin tektokan juga sama mereka kayak, oh ya udah di sana gitu mereka. Oh udah di sana. Udah di sana. Beda jadwal gitu mereka. Oh. Emang lombanya kapan sih? Tanggal 19. Kalau yang gue 19, yang mereka dari hari ini harusnya udah lomba. Oh Iya. cepet juga. Ya, gue juga nggak tahu itu singkatan apa. Udah. Kebuka kamera. Masih. Mau lanjut lagi? Kepada ada guys. Oh, boleh deh bang. Kenapa nggak ada divisi roket di Aksantara Masian? Kan kalau roket kan emang kalau di Indonesia kan kayak banyak masalah, banyak propelannya juga susah, bahannya dicari dan lain sebagainya. Nah, setahu gue ya, itu lebih masalah ke izin. 1 izin. 2 itu ekspertisnya juga baru dikit sih. Sebenarnya kalau dari ITB ada aja sih yang spesialis roket, beberapa orang tuh ada. Mahasiswa yang tertarik tuh dikit tapi. Nah, itu juga itu ngurus perizinan ribet banget sih. Harus ke
apa sih namanya harus punya notam, harus ke BKPPU juga, harus ke banyak lah instansinya banyak. Itu jujur lu ujung-ujungnya mager bikin birokrasinya daripada lu semangat ngerjain proyeknya ujung-ujungnya. Itu gue udah gak mau ngurus kayak gitu-gitu. Paling itu sih. Tapi menarik sih kalau misalnya one day mau di ITB mau di unit manapun gitu ada ya keren aja sih. Tapi ya untuk sekarang kayaknya enggak sih. Udah? Aku ada random sih tapi nggak relate sama. Di stopin dulu aja. Kalau gitu paling buat wawancaranya udah. Makasih. Terima kasih Bang.